Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Direktur Pemberitaan Berita 1 Media Holding, Ketua Dewan Juri Berita 1 Public Leader Award 2022, para gubernur penerima penghargaan Berita 1 Public Leader Award 2022, tamu undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kita bisa hadir pada acara penganugerahan Berita 1 Public Leader Award 2022 ini. Hadirin yang berbahagia, sesungguhnya kekuatan atau kebesaran seorang pemimpin dapat tercermin dari karakter dan pelayanannya, bukan semata-mata karena kekuasaan yang dimilikinya. Para gubernur yang menerima anugerah hari ini telah menorehkan kemenangan yang tentu adalah hasil dari kerja keras dan cerdas, kegigihan, serta ketulusannya dalam memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Saya yakin kepemimpinan saudara sekalian juga didorong oleh motivasi yang kuat untuk melayani masyarakat. Tentang kepemimpinan tentu banyak sekali literatur yang mengulasnya. Namun kepemimpinan yang berdampak positif tidak cukup dipelajari dari buku-buku. Begitu pula pemimpin yang kuat tidak muncul begitu saja, tetapi melalui proses panjang dari serangkaian perilaku. Konsultan terkenal McKinsey menandai setidaknya ada 4 perilaku yang menonjol dari para pemimpin yang kuat dan berhasil memberi dampak nyata bagi institusinya. Pertama, secara konsisten membangun kepercayaan, menginspirasi dan menolong orang lain untuk mengatasi kesulitan dan tantangan. Kedua, menyelesaikan permasalahan secara efektif ketika bekerja dengan orientasi kuat pada hasil. Terakhir, membuat keputusan berdasarkan analisis yang kuat dan perspektif yang luas. Berbagai tantangan dan kesulitan mampu diubah menjadi peluang-peluang baru oleh pemimpin yang kuat. Kita semua menyaksikan dan merasakan hebatnya dampak akibat pandemi COVID-19 dalam 2 tahun terakhir. Di tengah krisis dan ketidakpastian, para pemimpin tidak punya banyak pilihan. Terobosan kebijakan yang tidak populer terkadang harus diambil demi mengantar masyarakat melewati masa sulit pandemi ini. Oleh karenanya, pemimpin-pemimpin daerah semakin ditantang untuk mampu, pertama, melahirkan kebijakan yang efektif dan mendorong akselerasi pembangunan. Yang kedua, mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan teknologi sebagai media bantu. Serta yang ketiga, mengoptimalkan sumber daya daerah termasuk APBD agar dampaknya nyata dirasakan masyarakat. Saya meyakini bahwa tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat ini adalah amanat tertinggi yang harus dijalankan setiap pemimpin publik dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Saudara-saudara adalah role model bagi masyarakat. Untuk itu saya berharap saudara sekalian terus menjadi pemimpin yang inspiratif dan transformatif, serta menjunjung tinggi amanah yang dititipkan untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang saya hormati, saya ingin mengingatkan bahwa kita berada di tengah momentum kebangkitan ekonomi. Sembari terus mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan publik, berbagai agenda pemulihan ekonomi nasional
harus terus didorong agar dilaksanakan secara integratif, kolaboratif, dan inklusif, melibatkan peran aktif semua lapisan masyarakat. Dalam kesempatan ini saya menitipkan pesan kepada para pemimpin yang hadir untuk dapat memanfaatkan momentum kebangkitan ekonomi ini dan bersama-sama mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Pertama, transformasi digital adalah suatu keniscayaan. Kemajuan teknologi harus dimanfaatkan untuk penyediaan layanan publik yang lebih baik. Digitalisasi pelayanan publik lebih unggul karena pengambilan keputusan dan kebijakan publik akan didukung dengan data dan evidence yang kuat, sehingga kualitas informasi semakin baik dan risiko kegagalan dapat dikurangi. Transformasi digital juga menjadi prasyarat dan perlu untuk mewujudkan pemimpin kelas dunia. Untuk itu, para pemimpin pusat dan daerah harus segera mempercepat langkah transformasi digital atau justru akan kehilangan kesempatan dan menjadi semakin tertinggal. Kedua, penguatan kelembagaan yang inklusif dan kolaboratif. Lupakan ego sektoral, karena kebijakan publik dapat lebih baik dilakukan dengan pelibatan berbagai pihak. Pemimpin yang kuat mampu merangkul demi mewujudkan tujuan bersama yang lebih besar. Kolaborasi dengan partai politik dan organisasi masyarakat, mitra pembangunan, pendidikan tinggi dan lembaga riset, dunia usaha dan media massa maupun elemen masyarakat lainnya. Keterbukaan antar pihak akan mempercepat terjadinya transfer pengetahuan dan menyuburkan ekosistem bagi tumbuhnya inovasi. Selanjutnya, penguatan sumber daya manusia atau SDM yang tidak terbatas di lingkup pemerintahan, tapi seluruh lapisan masyarakat. Situasi krisis membutuhkan kecakapan SDM untuk menggerakkan banyak sumber daya lainnya, seperti anggaran, organisasi, maupun perangkat teknologi informasi. Kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan membutuhkan peningkatan produktivitas, sehingga disitulah letak peran krusial SDM. Selain menjadi kunci praktik pemerintahan yang baik, good governance, pembangunan SDM dibutuhkan sebagai salah satu modal pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun Indonesia tidak hanya butuh SDM yang unggul dalam ilmu dan keterampilan, tapi juga SDM yang beriman dan berakhlak mulia. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan selamat kepada para gubernur penerima penghargaan. Semoga ajang penghargaan ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi para gubernur, tapi akan semakin menginspirasi pemerintah daerah lain untuk terus maju, menghasilkan terobosan dan pembaruan yang bermanfaat bagi masyarakat. Berita satu, Public Leader Award juga saya harapkan dapat menumbuhkan budaya apresiasi di tengah pemerintahan maupun masyarakat. Tidak saja ketika keberhasilan diraih, tapi juga ketika kegagalan dijadikan sumber pembelajaran yang berharga untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.